Muibi, Ya. kalian sadar gak sih, setan, apalagi di Indonesia tuh lebih sering diidentikan sama sosok-sosok perempuan. Ya lumayan banyak sih. Iya, gue juga pun yang paling takut setan Indo tuh perempuan anjir. Ya kan? Apalagi ada yang bilang kalau ini tuh berkaitan sama stereotype kalau perempuan tuh lebih emosional, sama susah tuh buat ngikhlasin sesuatu. Makanya rasa sakit atau traumanya tuh kebawa, bahkan sampai di akhir hayatnya dia. Ada yang meninggal pas ngelahirin, ada yang karena kriminal, terus masih banyak lagi. Bahkan faktor-faktor yang secara sadar gak sadar tuh juga nunjukin kalau perempuan tuh emang sering banget dalam kondisi bahaya dari sekitarnya dia. Beberapa contohnya ya cerita malam ini. Cerita mistis tentang perempuan pertama dari gue ya Natmoy. Ya. Oke. Bukan cerita baru, dan ini bukan cerita yang dialami langsung sama si pengirim ceritanya. Ini yang ngirim ceritanya namanya Asa ya, sebut aja. Nah, lebih detailnya, ini adalah cerita yang dialamin sama ibunya si Asa di masa kecil ibunya ini. Oke. Ibunya Asa sekarang udah umur 48 tahun, dan kejadiannya ini di sekitaran 38 tahun silam. Jadi intinya di situ berarti sekitar tahun 1988, ibunya Asa, sebut aja namanya Nur, ini masih duduk di bangku SD, sekitar kelas 3, kelas 4 SD lah. Secara lokasi nggak dikasih tahu detail nih, tapi yang pasti ini bukan di lingkungan perkotaan. Nah di sana, ibunya tuh tinggal barengan sama orang tua sama kakung. Kakungnya ini petani yang sebetulnya punya banyak sawah, kebun, bahkan peternakan kayak unggas, kerbau, dan lain-lain gitu. Oke. Kalau dibilang sukses mungkin belum, tapi ya sangat berkecukupan lah buat hidup keluarga. Tapi dengan kekayaan yang dipunyanya ini, kakung itu nggak pernah nyimpen uang dalam jumlah banyak. Kayak contoh, setiap hasil panen itu cuma dipakai buat kebutuhan makan sehari-hari. Nah yang lainnya itu disimpan aja tuh dalam bentuk aslinya kayak padi, terus daging-daging ternak dan lain-lain gitu. Terus misal makan ayam, itu tuh harus motong sendiri. Jadi ya benar-benar hidupnya tuh ngirit banget. Bahkan sampai kalau tiba-tiba ada kebutuhan yang cukup gede, kakung tuh bukannya bakal ngejual hasil panennya. Beliau malah milih buat minjem ke saudaranya yang lain, yang dirasa kaya atau lebih berkecukupan. Nggak tahu tuh gimana sebenarnya pola pikirnya si kakung ini. Dan singkat cerita, beneran kejadian Natmoy. Kakung ini ada kebutuhan yang cukup gede. Akhirnya dia minjem uang lah ke saudara jauhnya, namanya Haji Lukman. Oke. Haji Lukman ini emang keluarga yang terkenal kaya banget. Tapi kata orang-orang, kekayaannya ini didapat dari jalur pesugihan. Oke. Nah, kenapa orang-orang kampung pada tahu? Soalnya katanya nih, anak-anaknya Haji Lukman itu nggak pernah ada yang selamat atau terlahir normal. Katanya, kalau nggak lahirnya cacat, nggak sempurna, ya pasti ada yang meninggal. Pokoknya gitu-gitu terus aja lah. Tapi yang bikin beberapa orang lain ngerasa bias, salah satunya kakung, karena si Haji Lukman ini haji dan secara looks emang kelihatan agamis. Oke, balik lagi ya. Kakung lanjut tetap percaya buat minjem uang ke Haji Lukman. Nah intinya, sehabis kakung itu pinjem duit, tiba-tiba Haji Lukman itu beneran jadi baik banget sama Nur, sama si ibunya Asa, pas yang masih kecil itu. Sering banget Haji Lukman tuh nyuruh Nur nginep di rumahnya, rumah yang gede itu. Padahal kampungnya Haji Lukman ini sama kampungnya kakung itu tuh beda jaraknya, cukup jauh. Apalagi pas saat itu tuh ya transportasi yang ada tuh dan yang rame digunakan ya sepeda doang. Tapi tetap aja setiap Nur ini ngikut kakung main ke rumahnya Haji Lukman, pasti masih terus-terusan disuruh nginep. Kayak yang disayang banget lah, padahal bukan anak sendiri. Sebaliknya, kalau giliran Haji Lukman yang main ke rumahnya kakung, beliau juga selalu nyariin Nur. Padahal anaknya kakung tuh gak cuma Nur aja, ada 6 orang bahkan. Beneran cuma mau ketemu tuh sama Nur doang katanya. Nah orang-orang sih mikirnya mungkin karena Haji Lukman tuh gak pernah punya anak cewek dan anaknya gak ada yang sempurna gitu ya. Jadi ya dia sayang banget sama Nur. Kakung sama Uti juga ya senang-senang aja ngelihat anaknya disayang sama Haji Lukman. Sampai akhirnya tiba-tiba Nur ini jatuh sakit. Sakit yang udah dibawa berobat ke Pak Mantir, kayak semacam orang yang dipercaya jadi tukang nyembuhin orang di desa gitu. Gak sembuh-sembuh. Sakitnya ada kali sampai 3 bulan. Dan selama 3 bulan itu Nur jadi gak bisa sekolah. Rambutnya juga makin lama makin rontok, hampir botak bahkan.
Pokoknya cuma bisa tidur dengan badan lemes dan panas. Nah karena anaknya ini gak sembuh-sembuh, akhirnya Kakung cerita ke teman-temannya. Nah salah satu temennya ada yang nyeletuk bilang kayak gini pakai bahasa Jawa. Kowe duwe sangkutan utang maring wong sing ngiwa ya? Balekno angger pengen anakmu mari. Nih kalau gue salah sorry ya, tapi artinya kayak gini. Kamu punya hutang nyangkut ke orang yang ngiri ya? Mending balikin deh, semisal pengen anakmu sembuh. Nah, ngiwa atau ngiri di sini itu artinya kayak minta bantuan selain sama Allah, atau ya bisa disebut pesugihan. Hal yang selama ini udah banyak diomongin sama orang-orang, tapi Kakung tuh denial aja gitu kan. Dan bener aja Nat Moy, ini abis Kakung itu ngembaliin duit pinjemannya ke Haji Lukman, Nur itu langsung tiba-tiba bisa bangun dari tidurnya dan sembuh gitu aja. Kaget dong, apalagi katanya belum bener-bener sembuh nih. Nur tuh sempat mimpi dulu sebelumnya. Nah jadi di mimpinya Nur ini, Nur tuh pakai baju daster putih, secara lokasi kayak di goa gitu katanya. Nah di sana dia ngelihat banyak banget anak-anak seumuran dia itu lagi pada ngisi gentong air gede-gede gitu. Ngisinya tuh pakai piring zaman dulu. Pokoknya looks-nya tuh lebih mirip kayak anak-anak yang dieksploitasi atau dijadiin perbudakan gitu loh. Nah di situ ada juga sosok penjaga yang mukanya serem kata Nur. Gak cuma satu tapi banyak. Dan mereka juga pada bawa pecut atau sabetan gitu. Jadi kalau si anak-anak ini kerjanya lamban, mereka pada dicambuk. Wah. Anak-anak tuh seumuran si Nur ini. Nah di sini Nur tuh kelihatan jadi kayak anak baru yang bingung gitu sama sekelilingnya. Nah tiba-tiba ada satu anak ngedeket ke Nur, terus bilang, "Kowe ngopo nang kene? Kono balik kowe kan isi sekolah. Balik wae lewat kono." Nah yang artinya adalah, "Kamu kenapa di sini? Sana pulang. Kamu kan masih sekolah. Balik lewat sana aja," katanya gitu. Sambil nunjuk arah yang kesorot sama sinar cahaya terang banget. Nah Nur tuh nurut aja. Dia ngikutin arah yang barusan dikasih tahu. Terus bener aja tuh, pas dia ngelewatin cahaya itu, Nur ini langsung kebangun dari tidurnya dan sembuh. Wow. Pokoknya setelah Nur ini sembuh, Haji Lukman tadi tuh tiba-tiba jadi ngejauh dari keluarga Kakung. Dan bahkan kayak gak kenal dan cuek aja gitu. Sekarang kelihatannya Haji Lukman tuh kayak kecewa. Mungkin ya karena target tumbalnya gagal kali ya. Dan dari situ kepercayaan kalau Haji Lukman ini ngiri atau ngiwa itu semakin besar. Bahkan ya di keluarga Kakung juga. Nur yang di situ masih kecil ya cuma berani cerita ke orang tuanya aja. Dan Uti di situ cuma bilang kalau gak usah cerita ke siapa-siapa lagi. Yang penting perbanyak sholat, terus bersyukur udah dikasih sembuh. Bukan sama Haji Lukman ya, tapi sama Allah. Jadi kemungkinan besar kenapa selama itu anak-anaknya Haji Lukman ini sering gak selamat atau ya minimal cacat, gak sempurna gitu ya. Karena sebelum lahir mereka udah dijadiin tumbal dulu. Jadi mereka harus ngelewatin fase penumbalan gitu. Makanya pun selamat, kondisinya udah gak sempurna. Kayak ada sesuatu yang udah kerenggut di dalam fase itu. Makanya ibunya Asa alias Nur itu gak pernah cerita ke siapa-siapa selain ke Kakung dan ke Uti. Barulah beberapa bulan ke belakang ibunya Asa ini berani dan mau buat nyeritain pengalamannya ke anak-anaknya. Salah satunya ya ke Asa ini. Oh gitu. Anjir gue gak kebayang dapat kejadian horor di masa kita masih kecil tuh, traumanya ya mau sampai umur berapa puluh pasti akan tetap ngebayang-bayangin ya. Benar. Iya benar, apalagi kejadiannya tuh ke diri kita sendiri gitu loh misalnya. Masih tentang sosok perempuan, tapi kalau ini perempuannya tuh sosok setannya. Oke. Dan kalau gue udah ngomong kayak gini ya pasti udah kebayang lah gue mau cerita apa. Kuntilanak kan. Lagi-lagi kita dapat cerita tentang kuntilanak Nat, yang dikirim dari Bentang, nama pendengar kita. Ini kejadian nyata yang dia alamin waktu pas tahun 2023 Juli. Pengalaman yang bikin Bentang katanya kepikiran banget sampai sekarang. Disclaimer dulu, kata Bentang nih dia nulis, intinya tuh dia bilang kalau dia tuh bukan orang yang religius banget. Bahkan dia bilang ya mungkin jauh lah dari agama. Tapi di sisi lain dia juga bukan orang yang neko-neko.
kayak nggak yang nyari masalah, nggak bandel gitu lah. Hmm. Dan kalau misalnya ngebahas tentang sosok-sosok mistis atau hal mistis, dia tuh tipe orang yang kayak percaya nggak percaya dan ya udah aja sama hal itu. Nah, tapi after dia ngalamin ini, dia baru sadar ternyata yang dia pikir itu hal yang biasa, ternyata beneran luar biasa kalau dialamin sendiri. Oke. Waktu itu Bentang sama nyokapnya lagi ada acara keluarga di daerah Cibitung. Kakaknya itu nikah dan resepsi itu diadain 2 hari, Minggu sama Senin. Karena Bentang ini tinggal di Cikarang, jadi kalau bolak-balik capek, akhirnya kakaknya tuh mesenin hotel buat Bentang, nyokap dan abangnya. Awalnya biasa-biasa aja Nat. Hari Minggu siang sekitar jam 2, Bentang sama nyokapnya tuh mutusin buat check-in dulu ke hotel karena udah capek sama acaranya. Begitu dia masuk ke hotel, kesan pertama cuma satu katanya, sepi gitu Nat. Bukan sepi biasa ya, tapi kayak sepi kosong gitu kata si Bentang. Padahal dari segi bangunan hotel itu kelihatan mewah-mewah aja, tapi suasananya aneh. Kamar Bentang ada di lantai 3, dan tanpa disadarin ternyata itu jadi awal dari semuanya. Bentang sempat ketiduran cukup lama sampai bangun sekitar jam 6:30 malam. Karena dia perokok berat dan kamar yang gak ada balkon, akhirnya dia turun ke lobi tuh buat ngerokok sekalian beli makan. Di situ Bentang dapat kabar kalau abangnya ternyata nggak jadi nginep di hotel. Akhirnya malam itu Bentang cuma tidur berdua sama nyokapnya doang. Setelah makan malam, intinya Bentang ketiduran lagi, terus kebangun lagi sekitar jam 11:30. Dan seperti biasa, hal yang pertama dia pikiran adalah ngerokok. Akhirnya 11:30 malam dia turun ke lobi dengan suasana yang sepi kayak tadi, bahkan resepsionis pun juga katanya nggak ada. Kasihkan sebat sampai akhirnya dia nggak sadar ternyata udah 1:30 pagi. Buru-buru dia masuk lift buat naik ke kamarnya. Dia inget banget Nat, dia mencet tombol lantai 3 ke kamarnya. Liftnya pun juga dia ngerasa naik. Tapi pas pintunya kebuka, tiba-tiba dia ngerasa kaget banget karena dia bukan ada di lorong kamar hotel, tapi di parkiran mobil, which is di basement di bawah. Oke. Bentang bingung tuh. Terus dia balik lagi lah ke lift dan secara fokus dia mencet lagi tombol lantai 3. Tapi sebelum pintu lift ketutup, Bentang akhirnya ngeliat sesuatu. Sekitar 20 meter dari lift ada satu ruangan, lampunya tuh kayak nyala mati gitu. Di dalamnya akhirnya dia ngeliat dan sadar kayak ada troli makanan. Nah awalnya dia kira itu ruang servis hotel, tapi di pojok ruangan dia ngeliat ada cewek nih, lagi duduk, kepalanya nunduk, rambutnya panjang nutupin mukanya pakai pakaian putih gitu. Rada geter gitu si Bentang liatnya karena dia ngeliat si cewek ini kakinya goyang pelan-pelan sampai bikin suara troli itu ada suara kayak rek gitu. Di situ Bentang langsung sadar dan dia yakin kalau itu kuntilanak. Tapi dia coba buat nggak nginget sosoknya, dia langsung ngomong dalam hati, anjing apaan itu gitu. Liftnya ketutup, naik tuh dia. Udah berhenti liftnya, pintunya kebuka, Bentang langsung buru-buru keluar, dia jalan ke arah kamarnya. Nah kamar Bentang itu 301. Pas dia sampai kamar yang dia rasa itu kamarnya, ternyata dia ngeliat itu kamarnya 201. Nge-freeze lagi tuh Bentang. Berarti dia mikir kayak aduh, salah lagi dong di lantainya gitu, bukan lantai gua. Dia masuk lagi ke liftnya. Pas dia mau mencet tombolnya, dia langsung bener-bener nge-freeze karena dia ngeliat di ujung lorong lantai 2 itu Nat, ada sosok kuntilanak yang dia lihat di basement. Jalan pelan-pelan ke arah Bentang, kayak pengen masuk lift itu. Wah Bentang bener-bener takut banget. Dia mencet-pencetin tombol liftnya, tapi untungnya sebelum si sosok kuntilanak itu masuk ke dalam liftnya, ketutup tuh pintunya. Pas lift ketutup, Bentang langsung pencet lantai 3 lagi. Dan kali ini untungnya benar, kebuka lantai 3, langsung tuh buru-buru Bentang masuk ke kamar. Dia nutup pintu agak kenceng dan bikin nyokapnya kebangun. Ditanyalah sama nyokapnya kayak, kenapa dek kok panik? Tapi Bentang jawab cuman sekenanya aja. Dia gak berani buat langsung cerita. Dia cuma duduk di kasur buat berusaha nenangin diri. Tapi gak bisa bohong, jantungnya tuh masih deg-degan katanya. Akhirnya dia mutusin buat main HP biar gak kepikiran. Tapi baru aja beberapa menit tiba-tiba HP-nya mati Nat. Mati gitu, bukan baterai habis katanya ya. Pokoknya tiba-tiba mati aja. Dan di saat yang bersamaan Bentang ngedenger ada sesuatu dari arah jendela kamarnya. Suaranya kayak gesekan gitu. Akhirnya Bentang nengoklah refleks ke arah jendela itu. Dan di situ dia ngelihat sesuatu yang bikin dia refleks narik selimutnya. Karena dia lihat jelas banget, katanya gorden jendela itu kebuka sendiri dan di balik jendela itu ada sosok kuntilanak tadi. Dia lagi kayak ngintip itu dari luar
dan mukanya nggak kelihatan jelas karena ketutupan sama rambut. Nah Bentang langsung ngumpet di bawah selimut, badannya bener-bener gemeter. Dia cuma komat-kamit baca doa, dan entah gimana ceritanya, untungnya dia ketiduran dan dia kebangun jam 8 pagi. Pas dia bangun jam 8 pagi seolah-olah kayak itu mimpi buruk aja gitu. Dan Bentang yakin itu bukan cuma mimpi, soalnya dia ngerasa itu real banget. Orang rasa takut itu juga masih ada sampai dia bangun katanya. Nah akhirnya after dia pengen check out, Bentang nekat tuh buat minta rekaman CCTV ke pihak hotel. Setelah ngobrol-ngobrol sama pihak hotelnya, dapatlah nih CCTV-nya. Dia lihat tuh sama orang hotelnya dan shock banget Nat. Karena ternyata semua yang dia alamin di hotel itu beneran ke-record di CCTV. Wah mampus. Mulai dari Bentang keluar lift sampai tiba-tiba dia mencet lantai 3 tapi diarahin ke lantai yang lain. Terus akhirnya ngelihat kayak gitu ya, pihak hotel minta Bentang buat nggak nyebarin rekamannya. Alasannya demi menjaga nama baik hotelnya. Dan setelah terbebas dari tempat itu, beberapa waktu kemudian Bentang nyari tahu tuh kayak ini hotel kenapa kok angker ya gitu. Dan akhirnya dia ketemu sama salah satu temennya dia yang kebetulan rumahnya di Cibitung, deket sama si hotel ini. Temennya Bentang bilang ada cewek bunuh diri di hotel itu katanya waktu itu, ya udah lama ya. Si cewek itu katanya depresi karena hidupnya hancur, katanya pernah dipaksa minum, pernah hampir mau diperkosa. Pokoknya cewek ini hidupnya chaos lah. Saking chaosnya akhirnya dia mutusin buat bunuh diri di hotel itu. Nah dari situ Bentang diem dan dia mikir ya, kayaknya yang diceritain sama temennya itu adalah sosok yang dia lihat waktu pas di hotel itu. Nah dan Bentang juga mikir, apa mungkin dia juga karena terlalu ngeremehin hal-hal mistis, dia juga ketampakan kayak gitulah. Tapi yang penting dia udah gak ketemu tuh sama si sosok kuntilanak itu lagi. Sumpah berarti bener-bener kasihan aja sih menurut gue si Bentang ini. Maksudnya dia kan niat kesana juga ya udah gitu, nggak ada yang niat-niat jahat atau usil iseng gitu kan. Bener-bener ditampakin gitu aja tuh sama kuntilanak itu berkali-kali. Bener. Ini kalau gue ngerasa kayaknya effort hotelnya agak-agak gede ya. Karena mungkin bisa jadi yang ngalamin kayak gini gak cuma Bentang doang. Betul, setuju gue. Tapi si pihak hotelnya mungkin udah berkali-kali minta tolong sama orang-orang yang kena gangguan kayak gitu untuk gak disebarin gitu kan. Iya, gue gak tahu sih ada di internet atau enggak ya. Gue juga penasaran sih hotel mana ini kan Cibitung. Muibi, Ya. kita semua sama-sama tahu kan kalau di setiap tempat dimanapun itu tuh pasti ada makhluk gaib penunggunya. Gak ada yang spesifik, bisa jadi pocong, kuntilanak, genderuwo, atau bahkan sosok-sosok setan lain yang nempatin tempat itu. Nah salah satunya ini, secara sosok masih sama kayak sebelumnya ceritanya Camuy, perempuan. Tapi ini bukan kuntilanak, ini tuh sundel bolong. Aduh. Yang ternyata jadi semacam urban legend lah di salah satu daerah di Jawa Tengah. Di sini sih daerahnya tuh di sekitaran Cepu, Kabupaten Blora. Ini kejadian pas si pengirim cerita, sebut aja namanya Mesda, kebetulan tuh sempat kerja di sana di daerah Cepu tadi. Satu malam si Mesda ini tuh abis dari rumah temennya ngumpul-ngumpul. Di situ udah lumayan malam, sekitar jam 11 malam. Mesda langsung buru-buru pulang biar gak kemalaman, apalagi jarak rumahnya dia tuh lumayan jauh. Awalnya Mesda ini ngambil jalan biasa, jalan raya yang masih ada penerangan, walaupun gak terlalu ramai kondisinya. Tapi di tengah jalan dia kepikiran buat ngambil jalan pintas. Sebenarnya temennya ini sempat bilang sebelumnya ke dia, kalau malam jangan lewat situ, mending muter dikit tapi aman. Tapi si Mesda nih di sini kayak lupa gitu aja. Akhirnya tanpa mikir panjang, dia langsung belok ke jalan yang dimaksud dan baru juga beberapa buat 2 motor yang lewat. Dan sekitarnya keisi sama pohon jati yang tinggi terus rapat banget. Nah karena takut gak seimbang terus jadi nyenggol pohon, akhirnya si Mesda nih mutusin buat jalan tapi pelan-pelan. Tapi makin pelan dia jalan, perasaannya nih malah makin gak enak. Nah lo tahu kan, pohon tua tuh sering kayak ada lobang di tengah-tengah batangnya. Nah si Mesda nih jadi sering ngeliat pohon-pohon lobang gitu. Mulai keganggu nih dia fokusnya. Dia ngebutin motornya dan pohon-pohon lobang itu terus ngikutin dia. Bener-bener terus dilewatin, ada terus gitu. Tapi anehnya makin lama badan pohonnya ini gak warna coklat atau gelap,
lama-kelamaan tuh malah makin ke arah warna putih kusem gitu. Terus gak bertekstur dan kelihatan kayak alus kain gitu Moy, Bi. Dan setelah jalan belasan meter, tiba-tiba si Mesda nih ngerem motornya mendadak. Karena persis di depan dia udah berdiri postur ketutupan kain putih panjang. Terus ada lobang yang mirip sama sebelum-sebelumnya. Dan ini tuh anteng, gak gerak, tapi bukan pohon Moy, Bi. Dan pas dilihat lebih jelas lagi sama Mesda, ini tuh cewek. Tapi bagian punggungnya tuh bolong, gede. Itu langsung merinding satu badan, tapi maksa buat tetap tenang. Dan pas udah ngelewatin sosoknya, di sini Mesda nih masih pelan-pelan. Tapi pas udah ngelewatin, dia langsung tancap gas tuh ngebut. Dan badan sosok barusan tuh kerasa ikutan kayak muter, seolah-olah ngikutin pergerakan si Mesda gitu Moy, Bi. Terus beberapa menit kemudian, si Mesda nih ngelihat sesuatu lagi di depan. Sosok yang sama, terus udah berdiri lagi di pinggir jalan. Posisinya hampir mirip kayak sebelumnya. Padahal Mesda nih yakin banget gak ngeliat dia tuh jalan atau pindah tempat. Harusnya kalau dia nih orang biasa, gak mungkin dong bisa ada di depan lagi. Akhirnya di sini si Mesda mulai panik. Tapi setiap dia ngebutin motornya buat lanjut jalan, sosok ini tuh selalu ada Moy, Bi. Selalu di depan dia. Dan jaraknya pun selalu sama, seolah-olah emang Mesda nih gak pernah beranjak dari titik ini. Terus sosok ini tuh gak pernah bener-bener ngejauhin si Mesda. Dan di satu titik, rasa penasaran akhirnya bikin Mesda nih sedikit melanin motornya dia. Akhirnya dia baca-baca doa terus. Dia nyoba ngeliat lebih jelas lagi si sosok ini. Dan pas Mesda ngedeket, sosok itu tuh ngangkat kepalanya sedikit. Di sini rambutnya kelihatan nutupin mukanya dia, tapi Mesda bisa ngeliat bagian mukanya dia. Kulitnya nih pucat, bukan pucat biasa, tapi pucat kayak gak bernyawa gitu. Dan di balik rambut itu ada kayak senyuman tipis gitu. Tapi senyumannya kayak dipaksain gitu. Dan gak cuma itu Moy, Bi. Makin jauh Mesda masuk ke jalan ini, suasananya ini makin berat rasanya. Dia mulai nyium bau-bau aneh, bau busuk kena air hujan, dan selalu ngedenger suara langkah kaki dari arah belakang. Tapi ya si Mesda nih gak berani buat noleh. Cuma di situ Mesda tuh sadar kalau dia tuh nggak sendirian di malam itu. Di situ bahkan mungkin dia tuh emang lagi diikutin sama sesuatu. Dan sampailah di satu tikungan jalan, jalanannya tiba-tiba rusak. Banyak lubang yang bikin si Mesda nih harus pelanin motornya dia. Tapi sosok tadi ini tiba-tiba muncul lebih dekat. Mungkin cuma kayak jarak berapa meter aja dari si Mesda. Terus mukanya nih kosong. Dan Mesda nih refleks lihat ke bagian badannya dia. Dan bener aja Moy, Bi, di bagian punggungnya ada lubang gede banget. Lubang yang kalau itu orang beneran pasti udah gak mungkin bisa berdiri. Dan buat tetap hidup aja tuh kayaknya gak mungkin. Lubangnya nih gelap gitu dan bener-bener bolong. Dan ini tuh fix banget bukan Mesda yang salah jalan, tapi lebih tepatnya dia emang masuk ke tempat yang salah. Dan sekarang yang lagi berdiri persis di depan dia itu tuh sundel bolong Moy, Bi. Jujur di sini badannya Mesda tuh kaku, tapi tangan yang gemeter megang gas tuh kayak udah kedorong sendiri aja buat dia terus jalan lebih kenceng. Lobang demi lobang jalanan tuh bener-bener dia lewatin ngasal banget. Dan beberapa lobang yang dia lewatin rasanya tuh gak keras kayak aspal, tapi lembek, terus ada bunyi-bunyinya gitu. Sesekali diintip nih sama Mesda ke bawah. Dan yang barusan dia lewatin tuh emang bukan jalan ternyata, tapi badan orang yang berlobang gitu. Badannya si sundel bolong ini. Dan kondisi ini tuh bikin ban motor Mesda ini jadi kayak licin abis kena lumpur pas hujan. Pokoknya dalam keadaan ngebut itu, motornya nih jalannya gak lurus, bener-bener kayak licin gitu bannya. Sampai akhirnya pas nyampe di jalan keluarnya, barulah si Mesda nih jatuh. Semotor-motornya tuh jatuh semuanya. Di sini Mesda bisa ngerasain kalau dari jauh di arah belakangnya dia barusan tuh masih berdiri sosok sundel bolong itu. Tapi Mesda yang takut dan kesakitan nih gak berani lah buat ngeliat ke arah sana. Dia cuma bisa duduk, terus lecet-lecet badannya dia, terus nangis-nangis aja. Dan di sini Mesda gak langsung pulang Moy, Bi. Dia udah gak yakin bisa nyetir motor sendiri, makanya pelan-pelan dia ngangkat motornya sendiri, terus dia tuntun tuh ke pinggir jalan. Di situ Mesda cuma berusaha buat tenangin diri aja. Dan dia gak tahu dia duduk di pinggir jalan tuh berapa lama, sampai akhirnya ada motor lewat untungnya. Dan itu tuh warga sekitar situ.
Warga yang akhirnya nolongin Mesda dan nganterin dia pulang ke rumahnya. Oke. Intinya di sepanjang perjalanan dianterin pulang ini, Mesda nih nyeritain semuanya lah ke warga yang nganter itu. Di situ dia baru tahu kalau jalan tikus tadi tuh emang terkenal. Katanya sih emang sering ada yang ngelihat sosok perempuan tengah malam, dan secara wujud emang mirip banget sama apa yang dilihat Mesda, yaitu ya sundel bolong itu. Serem banget anjing. Gua gak kebayang gitu kalau misalkan bener-bener depan mata gua ngelihat sundel bolong yang bolongnya segede itu. Iya bener-bener. Itu tadi kan lu cerita di daerah Cepu, Jawa Tengah Iya, ya? Blora. Ada satu jalanan yang terkenal banget sosoknya itu sundel bolong kan. Nah gue kepikiran tiba-tiba karena hari ini kita ngebahas tentang hantu-hantu perempuan, gue jadi pengen tahu deh dari Paranoise ada nggak yang tahu jalanan di manapun itu di Indo ya, yang terkenal angker banget tapi sosok penunggunya itu perempuan. Coba share deh.